Di mana ayat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab yang mengatakan atau menerangkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan? Saya sering mendapatkan pertanyaan atau komentar yang seperti itu ya. Pasti teman-teman juga pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari keyakinan lain. Pertanyaan ini tuh sebenarnya pertanyaan yang sangat dasar sekali untuk mengenali Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Ya nggak ada salahnya juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi gini, apakah kalau kemudian kamu yang bertanya itu saya kasih tahu ayatnya, apakah kemudian kamu bisa menerima? Pasti enggak. Kenapa? Karena kamu sudah meyakini sesuatu hal yang kamu anggap benar gitu loh, di keyakinanmu. Saya berikan ayat ya, Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Melihat Yesus, dia melihat Bapa. Kolose pasal ke-1 ayat ke-15. Karena Yesus, ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena Yesus Kristus ini adalah wujud, gambar, pernyataan dari diri Elohim, dari Sang Maha Kuasa itu loh. Jadi Yesus Kristus ini adalah Sang Maha Kuasa itu sendiri. Yesus dan Bapa adalah satu. Siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Nah, saya sudah tunjukkan ayat seperti ini. Apakah kemudian kamu menerima? Apakah kamu tidak menerima? Orang-orang yang bertanya. Ayat ini sangat jelas. Sangat-sangat jelas sekali. Nah, kalau kamu sudah meyakini sesuatu hal yang kamu anggap benar di keyakinanmu, kamu bertanya seperti itu, kemudian saya kasih tunjuk ayat, kamu akan menolak. Karena kamu sudah meyakini sesuatu hal yang kamu anggap benar gitu loh. Sama seperti halnya ketika mungkin saya ini menganggap diri saya ini seorang nabi atau rasul gitu ya. Ini umpama, saya menganggap saya ini seorang nabi. Kemudian saya menganggap seorang nabi, saya memiliki Tuhan yang benar. Contoh ini, berhala ya, atau sebongkah batu lah gitu. Ini Tuhan yang benar. Saya koar-koar atau memberitakan, inilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar ini telah berfirman kepada saya melalui perantaraan malaikat. Malaikat siapalah itu. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomong di luar itu. Kemudian saya menulis di dalam kitab suci saya. Tuhan telah memberikan wahyu, firman kepada saya. Tuhan berhala ini loh, atau Tuhan sebongkah batu ini berfirman kepada saya, kamu harus mungkin saya buat kitab suci ini namanya kitab suci pusat rohani itu ya. Kitab pusat rohani pasal ke-1 ayat ke-1, kamu harus menyembah, sujud kepada sebongkah batu atau berhala ini. Kamu percaya atau enggak? Ada mungkin pengikut saya yang percaya buta kepada saya, mungkin. Ada pengikut yang percaya buta. Jadi apa kata saya, apa kitab suci yang saya buat ini, mereka akan ya udah meyakini gitu loh. Mereka akan meyakini. Ya namanya keyakinan, yakin sudah, harga mati gitu loh. Tetapi ada satu cara untuk membuktikan itu. Ketika kamu tanya di mana ayat di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Ketika saya tunjukkan, saya terangkan, kamu menerima atau enggak? Padahal yang saya tunjukkan, yang saya terangkan dari kitab suci di dalam Alkitab ini sejarah, fakta, yang itu pernah terjadi gitu loh.
Dibandingkan ketika saya membuat kitab sendiri, contoh saya mengaku nabi, kitab pusat rohani, dan sesembahannya adalah sebongkah batu atau berhala ini. Dibandingkan itu loh. Kamu bisa membuktikan dari segi sejarahnya, benar nggak sebongkah batu ini Tuhan yang benar? Fakta nyata berdasarkan sejarah atau enggak? Kamu bisa buktikan gitu loh. Kemudian, kamu bisa menguji dengan cara berdoa kepada berhala ini atau sebongkah batu ini yang saya anggap ini sebagai Tuhan gitu loh. Kamu bisa berdoa, meyakini. Kalau sebongkah batu atau berhala ini benar-benar Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang maha kuasa, kamu pasti bisa berinteraksi. Pasti ada hubungan. Kamu pasti bisa berinteraksi, entah melalui energi apa. Kalau di kekristenan sangat jelas, orang Kristen tahu, bisa merasakan itu. Ada penyertaan Roh Kudus yang ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kalau pertanyaan tentang di mana ayat-ayat itu sangat dasar sekali gitu loh. Di level saya ini, saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Yang videonya sudah saya buat, saya ceritakan di sini. Dan kemudian itu merubah hidup saya gitu loh. Sampai detik ini saya di channel ini untuk memberitakan firman Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Memberikan kesaksian hidup saya. Dan banyak teman-teman Kristen lainnya yang kurang lebih mengalami hal-hal spiritual yang seperti saya alami. Ada yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, mungkin melalui mimpinya, atau penglihatan, atau hal spiritual yang seperti saya alami ini, di alam yang bukan di dunia ini. Itu benar-benar nyata, banyak orang Kristen mengalami itu gitu loh. Kamu bisa membuktikan itu dengan cara kamu berdoa kepada Tuhanmu gitu loh. Kalau Tuhan yang benar, pasti ada rasanya gitu loh. Contoh ya, berhala ini atau sebongkah batu ini yang saya anggap ini Tuhan. Ketika berdoa kepada Tuhan berhala ini, pasti akan ada rasanya gitu loh. Pasti ada interaksi. Kalau Tuhan ini tidak ada interaksi, tidak ada rasanya, ya pasti akan yang ada hanya kekosongan ritual gitu loh. Di dalam firman Tuhan sangat jelas, jangan menyembah sujud kepada berhala. Tetapi bisa saya rubah gitu loh. Contoh saya kan ngaku nabi palsu ya. Contoh saya menganggap nabi, tapi nabi palsu. Kamu harus menyembah sujud kepada Tuhan yang benar ini, berhala ini atau sebongkah batu ini. Kalau kamu melakukan ritual setiap hari dan ini kamu anggap benar, ya udah. Yang namanya keyakinan, meyakini sesuatu hal yang dianggap benar ya, itu nggak bisa dihindari gitu. Kamu harus membuktikan. Kalau Tuhan yang benar pasti ada rasanya, ada interaksi, ada sesuatu hal spiritual yang itu nggak bisa dijelaskan gitu loh. Kamu bisa mencoba. Kuduskan diri, jangan berbuat dosa, dosa apapun itu, kamu kuduskan diri, jangan berbuat dosa. Kemudian kamu sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu harus bersih. Kamu harus menjaga kekudusan, baru nanti kamu akan bisa merasakan sesuatu hal yang luar biasa, hal spiritual. Gitu loh. Saya dulu nggak ngerti tentang hal ini semua. Dan sampai detik ini saya menjaga kekudusan itu. Gitu. Benar-benar luar biasa. Ada orang yang nggak bisa lihat, saya bisa melihat. Ada orang yang tidak mengerti, saya bisa mengerti. Orang yang tidak merasakan, saya bisa merasakan. Dan ini nggak bisa dijelaskan. Oke? Jadi seperti itu, teman-teman, saudaraku semuanya. Kalau hanya pertanyaan
di mana ayat di dalam kitab suci yang mengatakan atau menerangkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, itu sangat mudah untuk dijelaskan. Tetapi kalau kamu yang bertanya itu benar-benar mencari kebenaran, pengen mengenali Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa yang benar-benar, kamu bisa menguji, membuktikan itu. Saya berikan saran atau langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu kan sudah memiliki apa yang kamu yakini, yang kamu anggap benar itu. Netralkan, kosongkan, netralkan, kosongkan. Kemudian berikutnya kamu harus membersihkan dirimu. Bukan mandi ya, tetapi menjaga kekudusan. Jangan berbuat dosa. Kamu harus bersih. Kemudian sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya sama saya. Kalau kamu benar-benar mencari kebenaran, ingin mengenali siapa Sang Pencipta yang benar-benar sungguh-sungguh. Netralkan dirimu dari yang kamu yakini selama itu. Kemudian kamu kuduskan dirimu, jangan berbuat dosa. Kamu harus bersih. Kemudian sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan ritual-ritual semuanya itu. Cukup kamu di dalam kamar berdoa, lipat tangan gini udah. Kamu kuduskan dirimu, sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, sesuatu hal spiritual yang nggak bisa dijelaskan pasti terjadi. Kamu sendiri nanti yang akan bisa merasakan. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami hal-hal spiritual yang nggak bisa dijelaskan. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman saudara semuanya. Semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.